yang anak-anak ini, anak-anak SMA ini gitu, shootnya tuh barengan sama vlog aja, nggak perlu satu-satu gitu loh. Hey, boo. Yo guys. Jadi hari ini gue Adi dari Majalah Hai bakal kenalin kalian tentang haircut yang bakal hype di tahun 2017. Hari ini udah ada 3 anak SMA yang bakal dipotong rambutnya sama Nick the Barbershop. Jadi orang itu adalah tukang cukur, capster, hairstylist yang mobile banget. Kalau lo mau cukur sama dia, tinggal telepon dia ke rumah lo nih. Jadi ini nih, Nick nih yang bakal cukur rambut anak SMA, dihabisin sama dia rambutnya ntar. Nanti gue habisin rambutnya. Oke, kita lihat yuk proses cukur rambutnya yuk. Oke, biasanya gue bawa 2 tas, ini sama ini, tas gede gue. Oke, let's see. Ini namanya cape, barber cape. Ini buat melindungi customer dari rambut ya. Gue bawa 2 biasanya, standar. Ini sepatu atau enggak adjustment comb. Oke, ini sikat buat bersih-bersih. Ini semprotan airnya otomatis. Cuma sekali semprot. Terus gue punya clipper. Ini clipper gue Andis, dia wireless, jadi nggak perlu pakai kabel. Gue juga punya trimmer, bentuknya lebih kecil, sama fungsi, tapi bedanya ini lebih kecil karena jauh lebih ngambil ke detail-detail. Gue biasa pakai ini kalau detail. Terus ada sikat buat bersihin alat-alat gue. Gue selalu pakai semprotan. Ini buat disinfektan, buat si clipper ya, buat mesin-mesin gue, disinfektan, lubrikan, sama coolant. Terus gue punya sisir buat styling. Gue punya grooming spray, ini dari Lerite. Ini holy waternya barber. Jadi ini buat styling kece berat kalau pakai itu. And then sini gue punya sisir. Banyak sisir sebenarnya. Kalau lihat sisir gue, tapi gue selalu punya sisir styling sama sisir buat gue nyukur. Ini namanya shaving, super shaver, buat rambut-rambut yang kecil. Bisa buat kumis juga. Ini sepatu lagi andalan gue, nomor 1,5 sama 1,5. Sikat kecil buat ngebersihin rambut bagian belakang. Pasti punya gunting. Terus straight razor buat bikin detail, bikin garis biar lebih kelihatan, lebih bagus. Lengkap sama beberapa jepit-jepitan. Gue bawa beberapa hair product dari Lerite, berbagai macam, karena gue nggak cukup cuma satu, karena tergantung customer. Ada yang pengen rambutnya kelihatan basah, kelihatan kering, itu salah satunya yang gue perlu. Gue juga butuh silet, beberapa chargeran. Oh, ini gue sama kayak buat kamera, udah buat ngebersih-bersihin alat gue. Jadi setiap satu customer gue selalu bersihin, semprot dulu full care, terus ngebersihin satu-satu. Ini after shave, gue biasanya abis makan udah selesai customer gue, biarin baunya lebih enak, cologne. Terus let's see, gue perlu keep apron buat melindungi gue dari baju. Pasti ya baju, kalau nggak pakai untuk baju ini, apron ini biasanya gue pakai buat melindungi dari rambut customer yang akan nusuk ke sini gue. Gue butuh hairspray buat styling. Butuh sisir aneh, ini namanya flat topper. Ini bentuknya buat rambut-rambut kribo. Nanti kita mungkin akan ada model rambut kribo. Gue pasti pakai ini flat topper karena ini enak banget dipakai buat orang-orang kribo. Gue ada 2 kotak, 1 kotak isinya neck strip, neck tape. Ini buat sebelum pakai cape, gue pakai ini dulu, biarin higienitasnya ada. Terus gue 1 kotak ini isinya bedak. Bedak gunanya biarin customer gue nggak kering kulitnya, rambut nempel, pakai bedak rambutnya hilang. Yang pasti gue butuh beberapa cermin, ada 2 cermin. Yang cermin ini, cerminnya ada 2. Ada kelihatan loh. Ketahuan. Apa lagi ya? Ini yang penting, cowok nggak pernah make, tapi gue akan ajarin cara pakai hair dryer. Siapapun artis Hollywood rambutnya bagus karena dia pakai hair dryer, men. Nanti gue ajarin cara pakai hair dryer. Tahu dong ke mereka, rambut yang bakal hype tahun depan tuh seperti apa sih?
Rambut yang bakal hype tahun depan. Sebenarnya gaya rambut itu long lasting. Gaya rambut itu 10 tahun bertahannya. Bukan kayak gaya mode dan busana kayak fashion yang setiap musim berganti. Tapi kalau gaya rambut itu 10 tahun long lastingnya. Tapi dia memang tahun ini dari tahun kemarin juga masih classic haircut. Jadi ada pompadour, ada slick back, ada flat top. Tapi ada beberapa modifikasi. Salah satunya modifikasinya fadingnya, gradasinya jauh lebih bagus. Apakah nanti ditambahin ada hair tato segala macam, ya tergantung customernya. Customernya minta hair tato, ketika kita bisa ngasih hair tato, kita akan kasih hair tato. Jadi hitungannya sebenarnya modifikasinya, tapi secara bentuk garis besarnya sama. Lu nggak akan nemuin orang yang mulet lagi dong, mulet yang rambutnya di belakang gitu. Work in the front, party in the back gitu, nggak ada lagi sekarang gitu loh. Buat gue mulet itu udah 10 tahun yang lalu gitu loh. Dengan mulet, dengan spike segala macam, dengan mohawk itu bertahannya 10 tahun. Jadi buat sekarang classic haircut tetap masih ada sampai 2020 gitu. Hey, what's up guys? Gue Jeffrey Nicole, aktor dari Pertaruhan The Movie. Dan hari ini gue datang ke Hai buat dipotong rambutnya sama Nick. Oke, pertama kali pasti gue ngeluarin namanya neck strip, neck tip, whatever namanya. Tapi ini berguna, bisa gue pakai di sini, sesuaiin sama lehernya. Karena barber cap akan dipakai ke semua orang. Orang pasti keringetan. Kenapa keringetan?